Referensi. Renungan ini diambil dari bacaan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saat Maria mendapat tugas untuk menjadi ibu Kristus dengan cara ajaib, pastilah ada kegalauan, keraguan, dan takut yang meliputi hatinya. Menjalankan tugas besar seperti itu memerlukan kemantapan hati dan keyakinan besar. Iman besar yang perlu dimiliki untuk menjalankan tugas besar. Maria mengetahui Elisabet saudaranya yang mengandung dengan cara ajaib pula. Mengandung pada masa tua yang secara nalar manusia pasti tidak akan mungkin terjadi. Dalam keadaan demikian, Maria memutuskan untuk berangkat menemui Elisabet. Perjalanan Maria tidaklah mudah. Ia mengalami berbagai kesulitan dalam menempuh perjalanan tersebut. Elisabet menyambut kedatangan Maria dengan sukacita. Keduanya bertemu dengan penuh sukacita. Elisabet merasakan sesuatu ketika mendengar salam dari Maria. Kondisi itu sungguh membuktikan kehamilan Maria betul seperti yang dikatakan malaikat Gabriel bahwa yang dikandungnya adalah putra Allah. Dalam keseharian hidup kita juga sering mendapat tugas. Tugas dalam pekerjaan maupun tugas dalam pelayanan gereja atau ketika akan membangun keluarga. Tugas-tugas tersebut akan menimbulkan kegembiraan sekaligus rasa gentar. Akan lebih baik jika kita mencari referensi dan mencari dukungan dari orang lain. Orang yang sudah pernah menjalaninya ataupun yang sedang menjalaninya. Dukungan tersebut membuat kemantapan hati bahwa yang kita lakukan atau yang kita alami akan mungkin dijalankan. Beriman bahwa kita akan mampu melaksanakannya. Dukungan itu juga menjadi suatu konfirmasi bahwa yang kita lakukan adalah benar dan berkenan pada Tuhan. Marilah kita dalam setiap melakukan hal besar dalam hidup ini berdoa, berserah pada Tuhan, dan mencari referensi dari orang lain yang tepat. Orang yang kita tahu telah atau sedang melakukan hal yang sama dan memang berkenan di hadapan Tuhan. Kunjungan Maria kepada Elisabet adalah hal tepat untuk mendapat dukungan dan referensi bahwa memang kandungannya ini adalah hal yang benar untuk dijalani dan berkenan kepada Tuhan. Hal ini terlihat dari ucapan Elisabet. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Lukas 1 ayat 44. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, pimpinlah kami dalam setiap menerima tugas baru untuk bergantung padamu dan mendapat referensi dari orang yang sudah terlebih dahulu mendapat tugas serupa darimu. Amin.